Bismillahirrahmanirrahim. Sriwijaya Ranau Grand Pondo tahun 2021. Dengan ini saya nyatakan dimulai. Geser! Sriwijaya Ranau Grand Pondo 2021. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menyelenggarakan kegiatan Sriwijaya Ranau Grand Pondo untuk ketiga kalinya. Sriwijaya Ranau Grand Pondo Cycling Challenge 2021 adalah event balap sepeda jarak jauh yang digelar di kawasan objek wisata Danau Ranau, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Peserta yang hampir mencapai 3.000-an ini tak hanya diikuti oleh partisipan dari dalam negeri. Untuk jumlah pendaftaran kami tutup terakhir pada saat H-1 registrasi itu kurang lebih sekitar, kalau untuk online dia 1.800 secara online. Kalau offline yang mengikuti undangan mendaftar secara offline melalui panitia itu kurang lebih sekitar 600-an. Jadi kalau untuk tandingnya sudah hampir 2.400 peserta yang turun ke venue. Gitu. Jadi selang lebih hampir sama dengan yang tahun lalu, cuman perbedaannya adalah kalau tahun lalu beberapa atlet nasional, kalau tahun ini mengikuti lebih dari 25 atlet nasional dan kontinental, di mana kontinental itu adalah atlet-atlet yang memang bertanding antar negara. Beberapa di antara peserta berasal dari negara Malaysia, Singapura, Inggris, dan juga Thailand. Thank you very much for inviting me to this spectacular event. The view here this morning at Danau Ranau Lake is stunning. I'm very excited to participate with all of these Indonesian individuals. Kegiatan yang berskala internasional ini mengedepankan sisi olahraga dan pariwisata. Danau Ranau sebagai destinasi utama wisata di daerah ini menyajikan pemandangan alam yang asri dengan berbagai wahana wisata air yang dapat dinikmati bagi para pengunjung. Sejak pagi hari, para peserta mulai berkumpul di garis start untuk bersiap memulai balap sepeda ini. Beberapa atlet nasional juga ikut andil menyemarakan kegiatan kali ini. Event ini sangat-sangat besar, banyak sekali antusias dari goeser-goeser di seluruh Indonesia yang hadir ke sini. Wah, pokoknya seru, mantap lah. Persiapan kita untuk ini sudah jauh-jauh hari, dari Jambi kita atlet bawa 3. Ya, alhamdulillah tahun ini bisa mengikuti acara Grand Pondo di Oku Selatan. Alhamdulillah dan keadaan sehat, acaranya meriah sekali, orang sangat antusias. Semoga kedepannya lebih ramai lagi, lebih eksis lagi, dan tentunya bisa menang. Mudah-mudahan ya
setiap tahun ada terus kita kayak gini, biar perekonomian Indonesia juga balik lagi. Event-event semua dibuka juga. Tepat pukul 7.30 pagi, kegiatan ini dilepas langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan dan juga Bupati Oku Selatan. Pelepasan ini pun dilakukan secara bertahap sesuai kategori yang dilombakan pada balap kali ini, yaitu kategori road bike, mountain bike, dan tiny wheels. 1. Sriwijaya Ranau Grand Fondo 2021 secara resmi dimulai. Selamat bertanding kepada goeser dari seluruh Indonesia yang hadir di Danau Ranau Cycling Challenge 2021 dan mountain bike dan tiny wheels. 3, 2, 1. Inilah kategori mountain bike. Para peserta sangat bersemangat dalam mengikuti balapan sepeda ini. Mereka akan memperebutkan beberapa hadiah menarik yang telah disiapkan oleh pihak penyelenggara. 1 unit mobil menjadi hadiah utama dalam balapan ini. Dan juga beberapa hadiah lainnya seperti sepeda dan juga motor. Sriwijaya Ranau Grand Fondo 2021 Cycling Challenge Kategori tiny wheel. Lokasi jalan di pinggiran Danau Ranau menjadi jalur trek yang akan dilalui oleh para peserta. Jalur yang harus ditempuh bagi para peserta pada balapan ini yakni sejauh 34 km dengan beberapa kali putaran sesuai dengan kategori yang diikuti. Untuk rek memang berbeda dari tahun lalu. Berdasarkan evaluasi dari tahun lalu, rute yang kami lakukan tahun ini adalah sepanjang 34 km. Terdapat pemangkasan di beberapa titik jalur karena dari evaluasi tahun lalu jalur tersebut merupakan jalur 2 arah yang akan membahayakan bagi peserta kalau ingin dilalui karena 2 arah. Jadi untuk tahun ini kita pangkas dan sifatnya adalah looping. Untuk road bike balap kita buat 3 lap atau 102 km, untuk mountain bike itu 2 lap atau 68 km, dan tiny wheel atau sepeda dengan ukuran kecil termasuk sepeda mini dan seli itu sekitar 1 lap atau 34 km. Jalan yang sedikit berliku dan curam menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta untuk melalui jalur yang harus dilewati. Hal ini mengharuskan para pembalap sepeda untuk ekstra hati-hati dalam mengendalikan sepedanya. Pada jalur trek ini telah ditempatkan pos jaga di beberapa titik jalur. Hal ini untuk mempermudah melakukan pengawasan dan siaga insiden yang mungkin dialami oleh peserta. Iringan patwal yang berada di jalur depan juga membantu untuk mengevaluasi jalur yang dilalui. Tergelincir dan jatuh menjadi resiko yang harus diantisipasi bagi para pembalap. Beberapa peserta diantaranya mengalami hal tersebut. Dengan sigap, tim tanggap insiden dari panitia penyelenggara segera memberikan bantuan kepada para peserta. Tahun ini memang menjadi perhatian kami berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dari panitia lokal dan daerah.
Untuk medis, terutama medis, dalam hal kualitas peningkatan venue kami sediakan 3 tenda darurat, 2 tenda evakuasi untuk para peserta yang memang mengalami shock atau mengalami cedera pada saat perjalanan. Kalau untuk titik-titik yang berada di sekitar jalur itu kurang lebih ada 12 titik pos yang berada di Pustu, pusat kesehatan, dan juga ada titik-titik evakuasi yang dilakukan oleh beberapa komunitas, salah satunya adalah Kompas Rano, di mana mereka melakukan penyebaran titik-titik 50 titik. Detailnya personil-personil yang memang khusus untuk mengevakuasi dan distribusi air minum dan konsumsi di perjalanan. Antusias para warga yang menyaksikan balapan ini semakin menambah semarak kegiatan balap sepeda ini. Mereka pun tak hanya dari daerah setempat, melainkan juga dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan perlombaan ini. Ayo semangat, semangat, ayo semangat. Saya melihat bahwa event Sriwijaya Ranai Grand Fondo 2021 kali ini yang diadakan yang ketiga kalinya di Kabupaten Oku Selatan ini sangat baik dan sangat sesuai dengan pengembangan pariwisata di era new normal saat ini yang mengedepankan kesehatan, kebersihan, dan kesinambungan lingkungan. Dan saya juga melihat bahwa event semacam ini, event yang dilaksanakan di Oku pada hari ini adalah event yang sangat berpotensi besar. Karena apa? Pertama, event ini didukung oleh para pimpinan, baik itu di provinsi maupun di kabupaten. Dan saya melihat kekompakan dari gubernur dan Forkopimda provinsi maupun bupati dan Forkopimda yang ada di kabupaten, ini saling bahu-membahu. Dan saya juga melihat antusiasme masyarakat, penerimaan masyarakat terhadap event ini itu sangat besar. Bersepeda jangan kasih kendor. Berikutnya. Sriwijaya Ranau Grand Fondo 2021 tak hanya menjadi ajang kegiatan balap sepeda yang berskala internasional. Kegiatan yang juga sekaligus mempromosikan pariwisata ini menjadi agenda yang difokuskan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kami di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melihat bahwa untuk dukungan event tentunya adalah yang dilaksanakan oleh kami adalah bagaimana kemudian memperkuat event tersebut di masa depan. Memperkuat artinya adalah dari segi penyelenggaraan, dari segi kemudian dari kontennya semacam itu terus dikembangkan. Jadi kami juga tidak ingin melihat bahwa event tersebut dilaksanakan seperti yang biasa-biasanya saja, tapi harus dilakukan melalui peningkatan secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Ini yang terus kita lakukan, tentunya antara adalah peningkatan SDM dari pelaksana kegiatan. Pesona Danau Ranau sebagai danau terbesar nomor 2 di Sumatera memiliki potensi wisata yang layak disuguhkan sebagai salah satu destinasi andalan. Event Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019 hingga kini sangat berdampak positif bagi perekonomian daerah setempat. Ditambah lagi jumlah peserta di setiap kegiatan yang semakin bertambah setiap tahunnya. Kami informasikan kepada seluruh pengunjung dan juga peserta
Tak sedikit terlihat warga di daerah Oku Selatan yang memanfaatkan momen ini untuk menjajakan beberapa kebutuhan bagi para pengunjung. Pelaksanaan Grand Pondok Sriwijaya Grand Pondok ini merupakan suatu kebudayaan yang perlu kita lestarikan sampai ke depannya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan dengan adanya Festival Sriwijaya Ranau Grand Pondok ini, Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Oku Selatan akan berkembang di kemudian hari. Para pembalap kategori road bike harus bekerja keras untuk melewati jalur yang ditempuh. Mereka harus melakukan 3 kali putaran pada jalur yang sama, yakni mereka melalui rintangan 102 km. Putaran terakhir menjadi momen penting bagi para peserta. Para pembalap semakin memacu sepeda mereka untuk menentukan siapa yang menjadi tercepat dari balapan ini. Saat lagi kita akan segera melihat lap terakhir atau lap finish di kategori road bike kali ini. Seluruh pengunjung Sriwijaya Ranau Grand Pondok 2021. Inilah Grand Champion Sriwijaya Ranau Grand Pondok 2021. Anjar ya. SRGF keren banget dengan rute yang rolling naik turun. Dari awal memang udah tanjakan, tapi buat revisi emang di jalan kurang steril banget. Kayak dari truk, mobil atau motor-motor yang lain itu masih banyak di jalan. Jadi dari kami yang peserta race itu merasa kelabakan, jadi agak kagok dengan kendaraan-kendaraan. Sama emang beberapa agak treknya memang banyak pasir, jadi banyak yang kepleset seperti jatuh atau segala macam. Was-was lah buat yang trek buat kebut-kebutan dengan race balapan begini. Tapi keren sih, kita orang dari Lampung, Gorilla Morning Class sangat mendukung event race begini. Beberapa peserta dari tim-tim juga banyak kecaban gara-gara dari batu kerikil segala macam. Ya tapi kalau buat beberapa official di jalan seperti water station minum dan lain-lain sih bagus sih, rame. Dari support warga di sini oke banget, rame banget. Dari anak-anak sekolah, lain-lain itu keren banget. Semangat itu tambah semangat. Ikut Grand Pondok kategori MTB 2 putaran. Situasi di jalan bagus, antusias masyarakat juga hebat. Insya Allah tahun depan lebih baik lagi. Dan ini harus kita laksanakan terus. Ditambah kelasnya. Kebetulan kali ini bersama teman-teman komunitas satu tim jumlah 12 orang untuk tahun ini dari sepeda lipat Muara Enim. Kita ikut kategori tiny wheel, jadi kita sepeda lipat. Untuk kesan-kesan perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya, treknya kayaknya sedikit bergelombang sama ada tambalan-tambalan aspal yang sedikit lebih tebal dari tahun-tahun sebelumnya. Jalur balapan sudah dilalui oleh para peserta dengan sukacita. Mereka menanti pengumuman siapa yang akan menjadi juara dalam Sriwijaya Ranau Grand Pondok tahun 2021 ini. Mudah-mudahan ini melengkapi syarat untuk dapat di 2022 event ini menjadi kalender nasional. Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Oku Selatan yang telah mendukung ini sehingga tidak ada cedera lahir, apalagi cedera batin. Jadi ini kenyamanan, kebahagiaan didapat di tempat ini. Mudah-mudahan ini akan berdampak langsung terhadap ekonomi di masyarakat. Juga tentu kita harapkan acara ini akan menjadi spirit olahraga dan spirit rekreasi bagi seluruh keluarga di Indonesia. Mudah-mudahan keberhasilan ini
menjadi bahan untuk menjadi kalender wajib nasional Grand Fondo tahun depan. Luar biasa, mudah-mudahan keberhasilan kita semua, kerjasama yang baik ini kita teruskan, dan mudah-mudahan ada dampak ekonomi bagi masyarakat Oku Selatan khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Sukses dan terima kasih ke semuanya. Juara pertama road bike pria kembali disabat dari Provinsi Jawa Timur dan mendapatkan hadiah 1 unit mobil 410 Odi Purnomo Setiawan. Kalah menang adalah hal yang biasa dalam sebuah pertandingan. Keikutsertaan dalam menyemarakan kegiatan Sriwijaya Ranau Grand Fondo ini menjadi hal yang istimewa bagi para peserta. Membangun daerah melalui Sriwijaya Ranau Grand Fondo menjadi spirit bagi semua pihak. Sumsel maju, Indonesia maju.